dia akan dapat siksa, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian, semaksimal kalian. Kemudian apa yang aku larang tinggalkan sejauh mungkin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam redaksi lain, perintah-perintah dengan redaksi yang sama namun ternyata memiliki arti lain, Pak. Contoh, perintah sholat tahiyatul masjid. Ini pakai kata perintah. Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Artinya kita disuruh sholat 2 rakaat. Kemudian kita juga disuruh sholat qobliyah. Qobliyah isya, qobliyah maghrib walaupun tidak muakkad, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar. Ini artinya tidak sama dengan apa yang tadi saya sampaikan di depan, aqimus sholah, tegakkan sholat. Sholat-sholat yang kami sebutkan tadi, qobliyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, sebelum qobliyah maghrib, itu semuanya memiliki hukum di bawah yang pertama, di bawah wajib, yaitu sunnah. Artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, atau ditinggalkan tidak berpahala. Ini tidak menyebabkan kekufuran. Ini tidak bisa dikatakan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hukumnya adalah sunnah, atau kalau dalam bahasa kita ekonomi itu sekunder, seperti itu. Kemudian nanti ada redaksi perintah ini yang memiliki makna dikerjakan silahkan, ditinggalkan silahkan. Contoh, dalam Al-Quran disebutkan, kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Yang makan silahkan, yang tidak makan juga silahkan. Artinya yang makan tidak dapat pahala, yang tidak makan juga tidak berdosa, karena hukumnya adalah mubah, walaupun redaksinya dengan menggunakan kata kerja perintah. Dan ini banyak sekali, Pak, banyak sekali. Namun ketika kita mengerjakan yang mubah, yang boleh, kemudian kita niatkan untuk melaksanakan perintah Allah, itu mendatangkan pahala. Contoh, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya makan saat ini, saya semakin khusyuk dalam beribadah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan minuman segar ini, saya semakin sempurna sujud dan ruku dalam pelaksanaan salat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan 4 sehat 5 sempurna ini, saya bisa mengabdi kepadamu dengan semaksimal pengabdian. Ini mendapatkan pahala, Pak. Karena niatnya, sesuatu yang mubah ketika diniatkan untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, sesuatu yang mubah ketika niatnya jelek, dia akan mendatangkan dosa. Contoh, Bu, ya. Mudah-mudahan dengan saya makan nasi bungkus ini, pergerakan saya atau perjalanan saya dalam rangka merampok ini lancar. Ini makanannya menimbulkan dosa. Mudah-mudahan dengan minum segar ini, joget saya sampai pagi dengan mengumbar aurat, itu dosa. Nih, oleh karena itu Rasul sampaikan, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makan makanan kamu kecuali orang bertakwa. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Khawatir nanti nyeret kita untuk kekufuran. Dan jangan makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Ternyata para bapak, para ibu, teman-teman sekalian, kita memberi makanan kepada orang yang bertakwa, kita memberi makanan kepada orang yang tidak bertakwa, itu dilarang, Pak, oleh Rasul, Bu. Karena apa? Ketika kita memberi makanan kepada orang yang tidak bertakwa,
nanti akan dipakai untuk ketidakketakwaan, untuk kemaksiatan. Ya kecuali orang itu terkena musibah, ini kita harus bantu, itu panggilan kemanusiaan, Pak. Ada komunis misalnya, atau orang tidak beragama, orang jahat, ketabrak mobil, terkapar di jalan. Itu harus kita bantu. Harus kita selamatkan, kita tolong. Itu adalah panggilan basyariah, panggilan kemanusiaan. Tapi kalau ada orang berjudi, orang minum minuman keras, orang bermaksiat, itu nggak boleh kita kasih makan. Kenapa? Karena makanan kita itu akan dijadikan sarana kemaksiatan. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, jangan makan makanan kamu kecuali orang bertakwa. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, itu Rasul ngasih makan orang Yahudi, bahkan disuapi. Orang Yahudi itu, Bu, tidak dalam rangka melakukan ketaatan, kemaksiatan, Pak. Orang Yahudi itu tidak dalam saat merampok. Dia tidak mencuri, dia tidak bermaksiat, namun dia sakit, buta pula. Jadi Rasul memberi makan dia karena ketidakmampuan dia, karena sakitnya yang ia derita itu. Bukan dalam rangka menjadikan orang itu semangat untuk bermaksiat. Yang tidak boleh itu adalah memberi makan kepada orang yang semakin semangat nanti bermaksiat ketika sudah kita kasih makan. Dan ini pun berlaku untuk kalau para ulama mengkaji itu, dan salah satu pendapat ulama adalah termasuk traktir, Pak. Jangan mentraktir orang-orang yang jahat. Karena apa? Traktiran kita itu tidak dipakai untuk kemanfaatan dan ketaatan, tapi justru dipakai untuk kemaksiatan. Seperti itu. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Kemudian ada juga perintah itu tidak bermakna wajib, tidak bermakna sunnah, juga tidak berkonsekuensi mubah, boleh. Namun perintah itu justru ancaman. Perintah itu justru ancaman. Contoh, i'malu ma syi'tum. Dalam Al-Quran disebutkan i'malu ma syi'tum, berbuatlah semau kamu. Ini kalau kita tidak belajar usul fiqh, khawatir keliru memahami ayat ini, dan nanti kita sampaikan ini Al-Quran mengatakan berbuatlah semau kamu. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ishma si'ta fa innaka mayyitun bih. Hiduplah semau kamu, tapi kamu akan mati. Ini bukan perintah, Bu, namun ini adalah ancaman. Ancaman. Tapi redaksinya perintah. Kemudian ada juga perintah itu bukan wajib dikerjakan, bukan pula sunnah, bukan pula mubah, bukan pula ancaman. Namun perintah itu memiliki arti doa. Doa. Rabbi ighfirli warhamni wajburni, atau Rabbi ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Kemudian dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Hakim, pada dasarnya perintah itu memiliki makna wajib. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata perintah ini bukan hanya yang sudah kami sebutkan wajib, sunnah, mubah, ancaman, namun perintah ini berfungsi sebagai melemahkan, pelemahan. Contoh gini, Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'tu bisuratim mim mislih. Sebelumnya ada ayat, fa'illam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati. Kemudian dalam ayat yang lain adalah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kamu masih meragukan apa yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, yaitu Al-Quran, fa'tu bisuratim mim mislih, maka datangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran.
Ini kalau kita tidak belajar usul fiqh para bapak, para ibu, maka kita akan memaknai ayat itu adalah perintah Allah kepada kita untuk membuat ayat tandingan Quran. Padahal ayat itu memiliki arti kamu tidak akan bisa. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kamu tidak akan bisa dan sekali-kali tidak akan bisa. Oleh karena itu takutlah kepada siksa api neraka. Nah, ini perintah, bentuknya perintah sama dengan aqimus sholah, tegakkan sholat. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Kemudian terkadang perintah itu memiliki arti penghormatan, Pak. Penghormatan. Contohnya adalah udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan penuh keselamatan, penghormatan kepada orang yang akan masuk ke dalam rumah. Ini bukan perintah, bukan sunnah, bukan wajib, tapi adalah penghormatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang untuk menghinakan. Allah juga pernah berfirman dalam Al-Qur'annya, ada beberapa ayat terhadap Bani Israel. Rasul berfirman, kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu kerayang hina. Jadilah kamu kerayang hina. Ini untuk penghinaan kepada Bani Israel yang selalu membangkang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-aslu fil amri la yaqtadi al-faur. Ini makna yang lain. Kemarin dalam hadis itu yang Allah perintahkan kerjakan. Nah, ternyata para ulama membahas ini. Pada dasarnya perintah itu tidak harus langsung dikerjakan. Kita lihat redaksi perintahnya. Contoh, perintah Allah untuk ibadah haji, Pak. Ini nunggu bulan haji. Nggak boleh langsung dikerjakan semau kita waktunya. Contoh lain, mengerjakan sholat subuh. Itu nunggu waktu subuh. Tidak harus langsung dikerjakan. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Kemudian, yang berikutnya, al-aslu fil amri la yaqtadit tikror. Pada dasarnya yang namanya perintah itu dikerjakan sekali sudah cukup. Tidak perlu diulang-ulang sebagaimana kemarin riwayat sejarah atau sebab-sebab hadis yang kita baca nomor 9 itu diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kamu. Jadi ada sahabat yang bertanya sampai 3 kali, ya Rasul, apakah haji itu dilaksanakan berulang-ulang? Kan Rasul nyuruh haji, Pak. Apakah haji itu dilaksanakan berulang-ulang? Sampai 3 kali sahabat itu bertanya. Rasul menjawab, kalau saya jawab iya, pasti kalian tidak sanggup mengerjakan. Oleh karena itu, yang aku diamkan jangan engkau bahas. Yang aku diamkan jangan engkau tanyakan. Yang aku diamkan jangan engkau sibuk membahasnya. Karena apa? Ada yang diperintahkan oleh Allah wajib, ada yang dilarang, ada yang halal, ada yang haram. Yang dibiarkan oleh Allah itu Allah tidak lupa, Bu. Tidak usah dibahas-bahas. Yang dibiarkan Allah itu Allah tidak lupa. Berarti yang dibiarkan itu boleh. Kalau tidak boleh pasti dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada dasarnya perintah itu tidak memerlukan pengulangan, Pak. Contohnya ibadah haji yang tadi disampaikan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah juga mengerjakan wasilah-wasilahnya, sarana-sarananya, Bu. Perintah sholat berarti perintah wudhu, seperti itu. Kemudian ada satu gambaran, jadi ada orang disuruh masang pipa, Pak, masang pipa. Sementara di tengah-tengah ini ada paralonnya. Jadi pipa dari sini ditarik, dipasang, kemudian pipa itu
dikasih apa namanya, elbow ke sini, muter, kemudian elbow lagi, kemudian balik, kemudian ditarik. Ketika ditanya, kenapa masang paralonnya seperti itu? Dia menjawab, saya hanya disuruh masang paralon, bukan memindahkan batu. Nah, ini nggak kena ini. Ketika kita diperintahkan untuk masang paralon, berarti diperintahkan juga untuk membersihkan tempatnya. Ketika kita diperintahkan melaksanakan sholat, berarti kita diperintahkan juga belajar ilmu sholat. Seperti itu, Bu. Ya, ini ada. Saya selalu melihat, selalu tengok kanan, tengok kiri. Kalau di pesantren kami bisa tegas, Pak. Jadi ketika anak-anak itu sholat sunnah sebelum subuh, itu saya nggak sholat duluan, saya tegak di depan mereka. Saya lihat mulutnya itu bergerak atau tidak. Kalau ada santri mulutnya tidak bergerak, langsung saya tegur. Kemana rukun qaulinya? Sholat itu adalah ucapan dan perbuatan. Yang harus diucapkan itu adalah takbiratul ikhram. Ini ada orang takbiratul ikhram malah nggak diucapkan, hanya tangannya diangkat saja. Ini tidak sah. Sholatnya tidak diterima. Kenapa? Takbiratul ikhram itu Pak wajib diucapkan dengan syarat-syarat yang harus disempurnakan. Ada 16 syarat membaca takbiratul ikhram. Yang pertama, membaca takbiratul ikhram itu adalah sudah berdiri tegak ngadep kiblat. Kalau kita belum berdiri tegak ngadep kiblat, maka takbiratul ikhram kita tidak sah. Kemudian takbiratul ikhram ini diucapkan ketika sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, maka takbiratul ikhram kita tidak sah. Ini untuk sholat yang punya waktu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memanjangkan alif. Allah. Tidak boleh memanjangkan ba. Allahu Akbar. Tidak boleh menambahkan huruf wawu setelah huruf a. Allahu Akbar. Ini banyak Pak, yang komat terutama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini enggak sah kalau seandainya dibaca ketika takbiratul ikhram. Kemudian tidak boleh memanjangkan huruf ha. Allahu Akbar. Atau mentasdidkan ba. Allahu Akbar. Tidak boleh juga menjeda Allah, kemudian kita bernafas baru Akbar. Tidak boleh mengganti Allah dengan lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya. Tidak boleh mengganti akbar dengan azim, dengan jalil, dengan kabir, tidak boleh. Kemudian tidak boleh menerjemahkan Allahu Akbar ke dalam bahasa apapun. Ada 16 syarat mengucapkan Allahu Akbar. Kalau 16 syarat ini tidak terpenuhi, maka Allahu Akbarnya tidak sah. Perintah sholat, perintah juga untuk mempelajari ilmu sholat. Dan salah satu yang terkait dengan sholat adalah rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ikhram. Termasuk niat Pak. Niat itu ada 3. An-niyatu salasu darajat. Yang dinamakan niat itu ada tiga tingkatan. Ini penjelasan perintah kepada sesuatu itu perintah kepada wasilah-wasilahnya, sarana-sarananya. Yang pertama, in kanatis sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardhiyah. Apabila sholat yang akan kita laksanakan adalah sholat fardu, subuh, zuhur, ataupun yang fardu-fardu lainnya, maka niatnya itu ada 3 Pak. Niat yang pertama Bu, aku arep sholat, wajib ada dalam hati orang yang akan melaksanakan sholat. Dan itu ketika dia sudah berdiri tegak saat Allahu Akbar ini. Kalau dalam mazhab Hambali sedetik atau sejenak sebelum Allahu Akbar. Namun dalam Syafi'i itu penyengajaan dalam hati ketika mengucapkan Allahu Akbar. Ta'yin di situ qasdul fi'li, saya mau sholat. Jadi orang yang sudah memasang niat seperti ini tidak ada yang guyon Pak. Apa guyon itu? Tidak ada yang gurau, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang cerita Bu. Ini anak-anak SMP
ketika sholat, anak-anak MTS usia belasan tahun, ketika sholat ngobrol. Karena apa? Ilmu sholat tidak diajari oleh orang tuanya. Nih, ini dosa kita, Pak. Jadi saat sholat itu saya mau sholat. Ini harus ada. Yang kedua, sholat apa? Itu harus disebutkan. At-ta'yin, sholat maghrib. Khawatir nanti dia tidak menyengaja maghrib. Kenapa? Sholat itu ada 5. Ada isya, ada subuh, ada zuhur, ada asar. Karena ada 5 sholat wajib, itu harus ditentukan sholat yang akan dilaksanakan. Saya mau sholat maghrib. Loh, maghrib itu ada 2. Ada yang wajib, fardu, ada yang sunnah, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Wajib disebutkan sholat yang akan dilaksanakan itu adalah yang wajib. Ini ilmu-ilmu ini harus dimiliki, Pak, oleh anak-anak kita nih. Kemudian kalau seandainya maghrib yang kita laksanakan itu berjamaah, tambah satu lagi, ikut imam. Makanya para ulama karena mereka pintar, cerdas, khawatir jamaah ini tidak menyempurnakan 4 syarat tadi. Makanya sebelum dia berniat dalam hati, diajari. Usolli, saya mau sholat. 1 terpenuhi. Fardul maghribi, sholat maghrib yang hukumnya fardu bukan yang sunnah. Kemudian makmuman ikut imam. Dalam mazhab Syafi'i, at-talaffudzu bin niyah itu sunnah. Melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Namun dalam mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi tidak sunnah. Karena apa? Sudah dipercaya dalam hati sudah memenuhi 4 perkara tadi. Kalau 4 ini nggak ada dalam hati kita, Bu, maka niat kita bermasalah. Ini baru niat dan takbiratul ihram. Belum yang lain nih. Kemudian yang membatalkan sholat. Ini baru rukun sholat. Sementara rukun sholat itu ada 17. Belum lagi anak-anak kita, mulai 7 tahun harus kita ajari rukun sholat yang harus diucapkan. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua adalah Fatihah. Fatihah itu tasdidnya ada 14 dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kurang 1 tasdid maka tidak sempurna rukun Fatihahnya, Bu. Kalau rukunnya tidak sempurna atau cacat, maka sholat kita akan cacat. Ini. Lalu bagaimana dengan orang yang membaca Fatihah dalam hati? Lawang diucapkan kurang tasdid saja itu tidak terpenuhi, apalagi dibaca dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 tasdid. Kalau dalam hati tidak ketahuan sama sekali. Ini harus ngerti semuanya. Kemudian yang nomor 3 yang harus diucapkan adalah tahiyat. At-tahiyatul sampai akhir. Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasdidnya ada 21. Kurang 1 tasdid bermasalah, Bu. Bagaimana kalau tasdidnya tidak ada yang diucapkan? Apalagi tidak diucapkan. Kenapa dia mengatakan tasdidnya tidak diucapkan? Karena baca tahiyatnya dalam hati. Nih, hati-hati nih, Bu, ya. Kemudian yang terakhir adalah sholawat, Pak. Sholawat itu tasdidnya 3. Allahumma sholli ala Muhammad, ada 4 tasdidnya. Kalau kita bacanya Allahumma sholli, 3 tasdidnya hilang. Nah, ala sayyidina, 4 tasdidnya hilang. Jadi harus terpenuhi Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pakai sayyidina berarti tambah 1, 5 tasdidnya. Ini nggak boleh kurang, Pak. Kalau kurang bermasalah seperti itu. Jadi al-amru bisyai'i, perintah sesuatu, perintah sarana-sarananya. Perintah sholat juga perintah berwudu. Jadi nggak langsung sholat begitu, tapi dia harus wudu. Nah, wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Sementara Allahu Akbar rukun sahnya sholat. Nah, sekarang apa perbedaan antara rukun dengan syarat?
Dalam kitab Al-Mabadi' Al-Awaliyah yang itu Syekh Hamid Hakim, beliau mengatakan yang namanya rukun itu, Bu, Pak, ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'an minhu. Sahnya suatu pekerjaan tergantung sesuatu, dan sesuatu itu termasuk rentetan dalam pekerjaan yang dimaksud. Contoh, sahnya sholat itu ketika ada ruku. Kalau nggak ada ruku, sholatnya tidak sah. Bukan sholat majid ini, Pak, ya. Nah, karena ruku itu penentu sahnya sholat, salah satu penentu sahnya sholat, sementara ruku ini ada dalam pelaksanaan sholat, inilah yang dinamakan rukun. Nah, syarat apa, Bu? Kalau syarat sahnya sholat tergantung dengan sesuatu. Namun sesuatu itu ada di luar sholat. Contoh, syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat ini bukan pelaksanaan sholat, bukan pekerjaan dalam rentetan sholat, namun pekerjaan yang ada di luar sholat. Apalagi syarat sahnya sholat? Selain menutup aurat, suci badan, pakaian, dan tempat. Apalagi masuk waktu. Seperti itu. Apalagi harus punya wudhu, tidak berhadas. Seperti itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung saja kami sampaikan tentang sedikit pembatal sholat, Pak. Ini anak-anak kita ini juga banyak yang tidak ngerti, Pak. Mukul dengan keras, Bu, ya. Digigit nyamuk, kemudian kita pukul dengan keras, salat kita batal. Ad-darbatul mufrithah, memukul dengan keras termasuk membatalkan salat. Apalagi nyubit temannya saat salat tarawih. Nih, kemudian yang berikutnya lagi, al-wasbatul fahisyah, melompat dengan kuat, itu juga membatalkan salat. Apalagi mengucapkan dua huruf dengan sengaja. Allahu Akbar, ada temannya bawa pempek. Nah, akhirnya apa? Nah, batal, Pak. Jangankan dua huruf, satu huruf saja batal. Allahu Akbar, temannya lewat, batal, Pak. Kalau ada maknanya. Tapi kalau seandainya di situ ada petir, Bu, ya, pas hujan deras, petir menyambar, jedor, astagfirullah, tidak batal. Tidak batal. Tapi kalau astagfirullahnya panjang, jedor, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, batal. Karena apa? Sudah lebih dari 5 kata. Seperti itu. Ini harus ngerti. Karena apa? Salat itu perintah Allah, hukumnya wajib. Yang wajib tidak sempurna kecuali dengan mengerti, mengetahui, mempelajari ilmu-ilmu tadi. Maka mempelajari semua ilmu yang sebagian kami sebutkan hukumnya wajib semuanya. Kemudian apalagi yang membatalkan salat? Bergerak 3 kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i. Bergerak 3 kali berturut-turut dengan anggota badan besar, Bu. Kalau yang bergerak itu anggota badan kecil nggak apa-apa. Contoh, Allahu Akbar. Karena baru pulang zikir, Pak. Ininya gerak-gerak terus. Ini tidak batal. Atau mungkin telinganya kedutan, dudut, tidak batal. Matanya keliling karena kaligrafinya bagus, keliling. Itu tidak batal. Namun kalau pergerakan tangan atau jari ini ada tujuan lain, mempermainkan kucing misalnya, atau ada anak kecil, dia ganggu anak kecil itu pas tahiyat, tangannya digerak-gerakkan karena ada anak kecil, ini membatalkan sholat bukan karena gerakan, namun karena niatnya main. Itu. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tersingkap aurat juga membatalkan sholat, kecuali saat auratnya tersingkap, sholat di pinggir pantai, angin laut datang. Akhirnya sarungnya ngangkat, Pak. Sarungnya ngangkat, kemudian dia, kok silir ya? Itu batal, Bu. Tapi kalau langsung ditutup, itu tidak batal. Termasuk kejatuhan najis. Pas sholat di kebun, tahu-tahu ada burung rangkong. Berpartisipasi, plek kena peci kita.
Kalau kita pegang seperti ini kena tangan batal. Tapi kalau kita biarkan juga batal. Agar supaya tidak batal bagaimana? Pegang pecinya, jangan yang terkena najis, kemudian letakkan. Sholat kita tidak batal. Nah, ini masalah-masalah sepele yang menjadikan sholat kita sempurna, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain yang membatalkan sholat ini diantaranya adalah makan. Makan. Atau melakukan semua yang membatalkan puasa, itu membatalkan sholat. Bedanya satu, puasa, kemudian ada orang lupa, makan banyak, tidak batal. Tapi kalau sholat, kemudian dia lupa, makannya banyak, batal. Kenapa? Tidak mungkin orang sholat bawa piring. Ini yang membedakan. Tapi kalau orang puasa tidak batal. Kalau dia lupa. Kemudian niat membatalkan sholat. Contoh gini. Kalau bapak saya nanti datang, saya mau batal sholat. Itu sholatnya sudah batal. Menggantungkan batalnya sholat dengan sesuatu. Kemudian yang lain. Niat atau niat membatalkan sholat pada saat itu. Sholat nggak enak, batal aja lah. Itu sudah batal, Pak. Sholat capek kayak gini, batal aja lah. Itu sudah batal. Atau ragu-ragu, batal apa enggak ya? Batal apa enggak ya? Oh, kalau batal nggak enak, kalau batal nanti gini, itu sudah batal sholat kita. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang bisa menyempurnakan pelaksanaan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah kepada sesuatu itu adalah larangan kebalikannya. Kebalikannya dilarang, Pak. Contoh, perintah sholat tepat waktu, berarti kalau sholat tidak tepat waktu itu tidak boleh. Bahkan itu bisa berdosa, Pak. Karena apa? Sholat itu boleh ditunda hanya dengan dua perkara saja, Bu. Yang pertama lupa, yang kedua tidur. Ini dua hal yang bisa menjadikan sholat itu bisa dilaksanakan di luar waktunya. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama lali, lupa. Tuh. Yang kedua apa? Ketiduran. Selain itu tidak ada. Tidak ada. Jadi bagaimana kalau ketiduran? Kalau ketiduran sudah kita bangun, tahu-tahu sudah jam 8 pagi, niat sholat subuhnya gimana? Usolli fardhus subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala. Lafadznya seperti itu. Itu bukan niat, Bu. Niat dalam hati. Ya Allah, saya niat sholat subuh 2 rakaat bayar utang karena Engkau. Qadha itu artinya bayar utang. Melaksanakan sholat di luar waktu. Termasuk yang jamak, Pak. Kita berangkat ke Jakarta. Dari sini zuhur. Kemudian sholat zuhurnya belum datang waktunya. Akhirnya kita berangkat. Sampai Martapura atau Kota Bumi, itu datang waktu asar. Sementara kita belum niat sholat zuhur, digabungkan dengan asar. Sudah masuk waktu asar. Kita nggak boleh menjamak lagi. Tapi bagaimana? Kita sholat asar normal. Saya niat sholat asar 4 rakaat karena Allah. Baru nanti zuhurnya qadha. Setelah sholat asar, nawaitu usolli fardhu dhuhri qadhaan lillahi ta'ala. Nggak boleh dijamak lagi. Kenapa? Kita boleh menjamak waktu zuhur ke waktu asar. Itu niatnya belum masuk waktu asar. Jadi kalau waktu asar itu 3:30 masuk waktu, maka kita diperintahkan untuk berniat di waktu zuhur. Pada waktu zuhur sudah, saya nanti niat salat zuhur di waktu asar. Tapi kalau waktu zuhur sudah habis, maka kita tidak boleh berniat jamak. Jadi zuhurnya nanti qadha. Begitu juga ketika ketika kita pulang. Ketika kita pulang dari Lampung ke Prabu Muleh, harusnya di Lubei sana langsung dijamak maghrib dengan isya. Tahu-tahu dia sudah sampai Prabu Muleh, Pak. Sampai Prabu Muleh nggak boleh jamak lagi.
Apalagi qashar. Karena apa? Jamak qashar itu bagi musafir. Dan ketika orang sudah sampai kotanya, dia bukan lagi musafir. Atau mungkin gini, saya mau berangkat ke Jakarta, belum keluar dari Cambai ini sudah saya jamak qashar. Itu tidak boleh. Kenapa? Syarat mutlak qashar adalah musafir, sementara bisa disebut musafir adalah ketika kita sudah keluar dari kota Prabu Mule. Begitu juga puasa. Saya jam 10 siang ini mau berangkat ke Lampung pakai motor RX King bulan puasa. Boleh nggak Bu batal Bu? Jadi hari ini puasa, jam 10 siang saya mau berangkat ke Lampung pakai motor roda 2. Boleh nggak saya batal puasa? Tidak boleh, betul Bu, tidak boleh. Kenapa? Karena dari tadi sudah niat puasa. Nawaitu samawadin, sudah sahur, sudah puasa jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Kok alasannya musafir? Musafir yang diperbolehkan untuk tidak puasa adalah ketika dia keluar dari desanya sudah waktu subuh sudah keluar dari kota. Ini sudah habis waktunya. Ya. Jadi yang namanya musafir Bu ya, orang puasa yang disebut musafir yang diperbolehkan tidak puasa adalah subuh datang itu dia sudah keluar dari desanya Pak. Itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau subuh belum keluar dari desa, dia bukan musafir. Ini siang-siang berangkat ke Jakarta tahu-tahu batal dengan alasan musafir. Musafir yang mana musafir? Jadi dalam agama itu semuanya ada aturan, ada ilmunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk ini ada orang pagi-pagi sudah makan dan minum. Pak, kenapa sudah makan? Saya bekerja berat. Pekerja berat itu boleh tidak berpuasa. Syaratnya apa? Sudah tidak kuat. Tidak kuat Pak. Jadi jam 1 siang kehausan, kelaparan, kalau nggak minum binasa dia. Itu boleh batal. Alasannya apa? Tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Kerja berat. Ini pagi-pagi sudah makan, sudah minum. Itu namanya daftar tidak kuat. Daftar sakit atau daftar masuk neraka. Jadi harus puasa dulu, setelah tidak kuat baru dia batalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi agak panjang pembahasan apa yang aku perintah kerjakan, yang aku larang tinggalkan. Kafana bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.